Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kita saat ini hidup di dalam sistem kapitalis, yang mana salah satu sistem yang menopang perekonomian kapitalis adalah sistem yang berbasis riba. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jeratan riba saat ini sudah mengakar ke seluruh lini perekonomian di negeri ini. Sahabat jalan hidup, lantas apa sih definisi dari riba dan siapa aja yang bisa terjerat riba? Nah, arti atau definisi riba secara bahasa adalah tambahan, ya. Sedangkan secara syara adalah hutang piutang atau pinjam meminjam barang atau uang dengan syarat ada pungutan tertentu ataupun menambahkan beban kepada pengutang, baik berupa bunga, denda, sita ataupun fasilitas, ya. Lalu siapa aja sih yang bisa terjerat riba meskipun hanya terpadunya saja? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan siapa saja yang terjerat dosa riba, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah melaknat 4 orang, yaitu pemakan riba, peminjamnya, pencatatnya, dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Muslim. Lalu faktor apa aja sih yang menyebabkan orang-orang terjerumus dalam jeratan riba? Seperti yang kita ketahui bagaimana sulitnya umat hidup di dalam sistem kapitalis sekuler saat ini, ya. Ada banyak sekali faktornya, ya sahabat sekalian. Beberapa di antaranya adalah 1. Karena lemahnya iman. Jika kita perhatikan, berbagai kemaksiatan tidaklah terjadi selain karena kelemahan atau ketiadaan iman dalam hati si pelakunya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dan Rasulullah juga di dalam hadis-hadis yang mengaitkan sebuah larangan atau perintah dengan iman. Nah, iman inilah yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan dengan cara melaksanakan perintah atau meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sikap yang mulia bagi para hambanya karena keimanan mereka terhadap keputusan Allah dan Rasul-Nya, terkhusus hukum riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Auzubillah min dzalik. Kedua, tidak takut kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, akan dikatakan kepada orang yang memakan hasil riba nanti pada hari kiamat, ambillah pedangmu untuk bertempur. Kemudian beliau membaca, jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Beliau juga mengatakan, barang siapa tetap melakukan muamalah riba dan tidak meninggalkannya, wajib bagi imam atau pemerintah kaum muslimin untuk meminta taubatnya. Kalau dia tidak mau meninggalkan, dia dihukum mati oleh penguasa. Dari tafsir Ibnu Katsir 1/296. Orang yang tidak mempedulikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya
dalam hal bermuamalah riba dengan berbagai sistemnya, berarti tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Wow banget ya. Allah aja berani dibantah, konon lagi perkataan manusia gitu ya. 3. Diperbudak oleh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang sempurna menciptakan manusia dengan salah satu tabiat jeleknya. Apa? Yaitu rakus ya, atau tamak, serakah gitu. Hal itu ujian dan cobaan bagi mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang berisi emas, sungguh dia akan berambisi memiliki 2 lembah yang berisi emas pula. Dan tidak ada yang akan memenuhi mulutnya selain tanah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat siapa saja dari hambanya. Maka bagi sahabat jalan hidup sekalian yang sudah atau pernah terjerat dengan riba, maka marilah kita tinggalkan. Allah benar-benar melarangnya di dalam Al-Quran ya, seperti di ayat yang pertama saya baca tadi di pembukaan. Allah benar-benar melarangkan riba, jangan lagi disentuh. No, babi yang kata Allah haram juga dalam Al-Quran, kita gak berani sentuh, gak berani makan. Jangankan makan ya, nyentuh aja enggak. Anjing juga begitu, jangankan kita makan dagingnya, menyentuh aja enggak. Tapi kenapa dengan riba yang jelas-jelas Allah juga sudah mengharamkan, Rasulullah juga mengharamkan, tapi kita berani gitu, karena hubungannya sedikit. Kalau nggak dengan riba, bagaimana kita bisa hidup? Saudaraku, sahabat jalan hidup, dunia hanya sementara, akhiratlah selamanya. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surga bagi mereka yang kafir dan munafik. Lalu kita yang beriman, akankah mengejar atau memimpikan surga dunia? Justru meninggalkan surga yang lebih indah yang Allah janjikan di akhirat kelak. Marilah tinggalkan riba. Itulah beberapa faktor penyebab orang-orang terjerumus riba ya. Adapun tentang larangan riba ini sendiri, dalam ayatnya yang lain Allah telah tegaskan. Ada dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Segitu banyak janji Allah, dan janji Allah itu pasti, kita harus percaya. Kenapa janji umat, janji hamba yang lemah, yang dhaif ini kita bisa percaya? Padahal kita sama-sama ciptaan Allah. Sementara janji Allah yang sudah menciptakan kita bisa ingkari gitu loh. Sekali lagi sahabat jalan hidup sekalian, marilah bagi yang sudah terjerumus atau pernah mengambil jalan itu, kita tinggalkan. Mari kita sambut janji-janji Allah. Barang siapa yang bertakwa